Bapak ada bersama dengan kalian membawa mata pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Sebelum Bapak lanjut berbicara tentang materi kita, Bapak mengajak kalian untuk berdoa. Saya minta salah satu di antara kalian untuk angkat doa. Ya. Terima kasih Lucy. Kemudian Bapak mau cek apa kalian semuanya hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Baik, terima kasih. Kali ini anak-anak memang anak yang pintar, jadi sungguh membutuhkan tentang pengetahuan. Pagi ini Bapak berbicara tentang Salomo yang bijaksana. Berbicara tentang Salomo yang bijaksana. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengambil sebuah keputusan. Untuk mendapat suatu keputusan kita harus belajar. Kita harus belajar. Belajar kepada orang tua, belajar kepada lingkungan, belajar kepada teman-teman. Sehingga apabila kita mengambil sebuah keputusan, maka kita akan bisa memutuskan secara hati yang bijaksana, tepat dan benar. Baik, sebelum Bapak lanjut materi ini, Bapak ingin tahu. Kali lalu Bapak pernah bersama dengan kalian. Materi apa yang kita bicarakan kali lalu? Materi tentang Daud. Materi tentang Daud. Siapa yang masih ingat janji Allah kepada Daud? Oke, Lipus. Baik, mari kita tepuk tangan untuk Lipus. Memang kamu agak pintar, belum pintar benar ya, agak pintar. Tapi masih ingat berbicara tentang materi kali lalu, yaitu berbicara tentang Daud. Daud pun bertemu dengan Tuhan dan mengharapkan perjanjian. Terima kasih Lipus. Baik anak-anak. Materi kali lalu telah bicara tentang Daud, bagaimana Daud memimpin bangsa Israel ke tanah berjanji. Jadi Daud ini adalah seorang pemimpin atau seorang raja yang memimpin bangsa Israel. Pagi ini Bapak berbicara tentang Salomo yang bijaksana. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi ini, yang pertama, tanya jawab peserta didik dapat menjelaskan pengertian bijaksana. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kalian dapat menjelaskan salah satu manfaat sikap bijaksana. Sikap bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, melalui bercerita, kalian dapat menjelaskan tokoh Salomo sebagai raja yang bijaksana. Dan yang keempat, melalui dialog, kalian dapat menceritakan kembali kisah Raja Salomo. Jadi ini beberapa tujuan yang kita harus pelajari pagi ini. Dan pada kesempatan yang berikut, Bapak mengajak kalian untuk membaca dan menonton video tentang Raja Salomo yang bijaksana. Kepada kalian Bapak persilakan untuk
menonton video tentang Raja Salomo yang bijaksana. Tahu ayahnya yang luas sedang para Salomo, dan karena itu pada suatu malam ia berkata kepada Salomo dalam mimpi, Salomo, apa yang kau inginkan untuk kuberikan kepadamu? Mendengar ini, Salomo menjawab, Ya Allah, Allahku, aku masih sangat muda. Baik anak-anak, cerita tentang Salomo yang kalian nonton dalam video tadi sudah selesai. Sekarang Bapak mengajak kalian untuk berdiskusi. Sekarang Bapak minta kalian duduk berkelompok. Duduk berkelompok, berhadapan. Duduk berhadapan. Duduk berhadapan. Duduk berhadapan, duduk berhadapan. Duduk berhadapan. Duduk berhadapan. Ya, duduk berhadapan. Lanjut kalian diskusi, dan situ ada beberapa pertanyaan. Ya, ini ya, sama ya di buku kalian diskusi mereka. Baik, Bapak persilahkan kalian untuk berdiskusi, berbicara sesuai dengan apa yang Bapak bagikan. Ya, silakan diskusi. Terus di dalam lembaran diskusi itu, jadi Bapak ada bagi juga di lampiran belakang itu ada bagi lembaran nilai. Jadi ada bagi lembaran penilaian terhadap teman duduk atau teman sejam. Jadi ada lembaran kerja untuk nilai dengan teman yang lain. Jadi lihat baik-baik tentang suruhannya. Silakan adik-adik menilai teman-teman yang lain dan mengerjakan soal yang ada dalam lembaran soal. Ya. Sudah. Diskusi beri tahu itu. Itu kalau kami itu dengan diskusi dulu. Beri tahu. Nur biasa itu pada nomor itu so. Beri diskusi lagi. Nih. Baik. Sudah selesai? Baik, terima kasih. Kalian sudah melakukan diskusi. Sekarang Bapak ingin tahu dan hasil diskusi kalian. Kalian Bapak minta untuk presentasikan atau membaca di depan kelas per kelompok. Mulai dengan kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya, baik. Silakan kelompok 3 baca depan kelas. Teman-teman, inilah hasil diskusi kami. Kecerdasan yang dimiliki seseorang dalam menyelesaikan suatu tugas atau masalah, dan kebijaksanaan artinya bagaimana seorang menyelesaikan tugas atau masalah dengan cara yang baik. Sudah selesai? Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2. Ya, tak lupa. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan, mari kita tepuk tangan bersama-sama. Jadi kepandaian dan kebijaksanaan itu berbeda. Kepandaian bisa milik orang, sedangkan kebijaksanaan itu adalah bisa memutuskan suatu masalah atau
peristiwa dengan tepat dan secara adil. Itu perbedaan antara kepandaian dan bijaksana. Kemudian Raja Salomo yang dia gunakan adalah menggunakan keputusan secara bijaksana. Mengapa? Karena dia dituntun dan disertai oleh ahli. Kemudian yang terakhir, kepandaian sering dipakai di negeri kita ini zaman sekarang. Karena di negeri kita atau di negara kita yang terpakai adalah untuk mengambil sebuah keputusan adalah secara hukum. Baik anak-anak, jadi demikian tentang cerita Salomo. Sekarang Bapak ingin bagi tentang materi kita. Saya minta kalian untuk mengerjakan kesimpulan hasil materi kita pagi ini. Sekarang Bapak minta diskusi. Biar berapa menit? Yang bisa menyimpulkan silakan. Tapi kalau misalnya kita tidak ada yang bisa menyimpulkan materi kita pagi ini, maka itu menjadi tugas kalian di rumah. Paham ya? Paham? Baik. Siapa yang sudah? Yang sudah? Siapa yang bisa menyimpulkan? Tidak ada. Kamu bisa? Nah, silakan. Kamu baca. Ada catatan? Bisa tidak? Ya coba. Kesimpulan. Berdiri di sini. Teman-teman, kurang lebih kesimpulannya. Kesimpulan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengambil sebuah keputusan. Kadang keputusan ini kita praktek dalam dua bentuk yakni kepandaian dan secara kebijaksanaan. Kepandaian adalah keputusan yang biasa mencelakakan orang lain, sedangkan secara kebijaksanaan adalah keputusan yang tepat dan benar. Raja Salomo mengambil sebuah keputusan secara bijaksana. Dan untuk sekarang para hakim memutuskan sebuah keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Tapi kadang ada hakim yang memutuskan sebuah keputusan dengan melakukan kepandaian, tidak menggunakan kebijaksanaan. Baik, terima kasih kepada Marta. Mari kita tepuk tangan bersama. Memang Marta yang akan minta bisa menyimpulkan tentang materi kita pagi ini. Materi tentang kebijaksanaan. Dengan demikian, materi kita pagi ini sudah selesai. Sebelum kita pulang, Bapak memberitahukan kepada kalian bahwa pertemuan berikut kita akan berbicara tentang Ester. Materi tentang Ester. Materi tentang Ester. Ester ini adalah seorang perempuan pemberani. Dan untuk menutupi materi ini, Bapak minta salah satu dari anak-anak untuk mengangkat doa. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita siap untuk berdoa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula, sekarang, selalu, semasa selama. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan dulu. Baik anak-anak, dengan demikian materi tentang Raja Salomo di pagi ini sudah selesai. Selamat pagi, selamat berpisah. Nanti berjumpa lagi di materi yang berikut.